قل Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang sesi tadi 20 ya. Sekarang 21. Sebentar. Mau ganti baterai? Masa tak? Mana? Ini paling. Tadi 20 itu baik. Masih di halaman 119. Dibaca. Penulis menjadikan nas-nas ini dan yang semisalnya sebagai dalil untuk mendasari apa yang menjadi tujuan dalam bahasan ini. Karena penulis menjumpai bahwasannya Ibnu Abil Iz al-Hanafi mengemukakannya tatkala menjelaskan perkataan Imam At-Tabari. Dan kami mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan jamaah kaum muslimin yang pertama, yaitu para sahabat, serta menghindari menjauhi hal-hal yang aneh dalam agama, perselisihan dan perpecahan. A. Nah lihat, wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu syudzudza wal khilafa wal furqata. Dan kami mengikuti sunnah Rasulullah SAW wal jamaah dan jamaah. Siapa tadi jamaah? Para sahabat. Wa najtanibu asyudzudza, serta menghindari asyudzuz, pendapat-pendapat yang aneh, nyeleneh dalam agama. Wal khilafa, adanya perselisihan. Wal furqata, dan adanya perpecahan. Di sini suruh ikuti sunnah Rasulullah dan al-jamaah, tadi ajaran para sahabat. Lalu hindari asyudzuz, pendapat yang syadz. Syadz itu yang aneh, yang tiba-tiba muncul gitu, nyeleneh. Gak ada satupun ulama yang pernah mengatakan, dia baru munculkan. Dan juga perselisihan dan perpecahan. Keterangannya ini untuk menjelaskan yang di atas. Karena bahasan di atas kita lagi bahas kenapa kita ikuti khulafaur rasyidin. Baca lagi halaman 120. A. Bentuk penerapan landasan yang ketiga. Untuk menjelaskan pentingnya pengikatan pemahaman Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW dan pengikatan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa yang menjadi pijakan salafus solih, penulis menyajikan sebuah kisah yang terjadi pada masa cobaan yang telah menimpa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dengan kisah ini, penulis ingin menerangkan dua hal di atas dalam waktu yang bersamaan. Imam Al-Ajuri rahimahullah bercerita, telah sampai berita kepadaku dari Al-Muhtadi rahimahullah. Ia berkata, tidak ada yang dapat mematahkan ayahku, yaitu Al-Watsik, kecuali seorang syekh yang didatangkan dari kota Missisah. Ia dipenjarakan beberapa hari. Lalu pada suatu hari ayahku mengingatnya. Lantas ia pun berkata, hadapkan syekh itu kepadaku. Maka dibawalah kepadanya dalam kondisi dibelenggu. Tatkala dihadapkan kepadanya,
Syekh itu mengucapkan salam kepadanya, Al-Watsik. Namun salamnya tidak dijawab. Maka Syekh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Anda tidak beradab kepadaku sesuai dengan adab Allah Subhanahu wa taala dan adab Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 86, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan atau salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjawab salam. Maka Al-Watsik berkata kepadanya, "Wa alaika salam." Lalu ia berkata kepada Ibnu Abi Duad, "Tanyakan pada sang Syekh." Kemudian Syekh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku ditahan dan diikat. Aku salat dalam penjara dengan bertayamum. Aku tidak dibolehkan menggunakan air. Maka perintahkanlah agar ikatanku dilepas dan dibawakan air untukku agar aku bersuci dan melaksanakan salat. Kemudian tanyakanlah padaku setelah aku salat." Al-Mu'tadi melanjutkan, maka diperintahkanlah untuk membuka ikatannya serta dibawakan air. Lalu Syekh berwudu dan sholat. Kemudian Al-Watsik memerintahkan Ibnu Abi Duad, tanyailah dia. Namun Syekh membalas, aku yang bertanya dan suruhlah dia menjawab pertanyaanku. Amirul Mukminin pun berkata, bertanyalah. Kemudian Syekh menghadap kepada Ibnu Abi Duad, lalu bertanya, ceritakanlah kepadaku tentang perkara yang engkau mengajak manusia kepadanya. Apakah termasuk sesuatu yang pernah diseru oleh Rasulullah SAW kepadanya? Ia menjawab tidak. Atau pernah diseru oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW? Ia pun menjawab tidak. Ataukah oleh Umar bin Al-Khattab sesudah keduanya? Ia berkata tidak. Ataukah oleh Utsman bin Affan? Tidak, tukasnya. Atau oleh Ali bin Abi Thalib? Tidak, jawabnya pula. Maka Syekh menegaskan, sesuatu yang tidak pernah diajak oleh Rasulullah SAW dan tidak pula oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, apakah kamu mengajak manusia kepadanya? Jawabanmu tentunya tidak lepas dari dua kemungkinan. Mereka telah mengetahui seruanmu atau mereka tidak mengetahuinya. Jika engkau menjawab bahwasannya mereka itu telah mengetahuinya namun mereka diam, maka kami katakan, kami dan engkau leluasa untuk bersikap diam, sebagaimana mereka leluasa untuk bersikap diam. Namun jika engkau menjawab bahwa mereka tidak mengetahuinya dan hanya kamu yang mengetahui, maka alangkah dungu dan bodohnya engkau. Nabi SAW dan para khalifah radhiyallahu anhum yang mendapat petunjuk tidak mengetahui suatu perkara, sedangkan kamu dan teman-temanmu mengetahuinya. Al-Mu'tadi melanjutkan ceritanya. Seketika itu aku melihat ayahku Al-Watsik melompat berdiri dan masuk ke ruang pribadinya sambil memasukkan ujung baju ke mulutnya sambil tertawa. Lalu berkata, benar apa yang dikatakan oleh Syekh itu, tidak terlepas dari dua hal, yaitu kita mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya atau mereka mengetahuinya. Jika kita katakan bahwa mereka telah mengetahuinya namun mereka diam, maka kita leluasa untuk bersikap diam. Dan jika kita katakan bahwa mereka tidak mengetahui dan hanya kamu yang mengetahuinya, maka alangkah dungu dan tololnya engkau. Nabi dan para sahabatnya tidak mengetahui suatu perkara, sementara kamu dan teman-temanmu mengetahuinya. Kemudian Al-Watsik berkata, hai Ahmad, labbaik. Jawab Imam Ahmad, bukan kamu yang saya maksudkan, tetapi Ibnu Abi Duad, tutur Al-Watsik. Lalu yang mendekatinya seraya berkata, berikan kepada Syekh ini nafkah, sedekah, dan keluarkanlah dia dari negeri kota ini. Pada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Az-Zahabi dalam karyanya Syiar Al-Alamin Nubala berbunyi, maka jatuhkanlah kedudukan Ibnu Abi Duad dalam pandangannya. Dan setelah peristiwa tersebut, dia tidak pernah lagi menguji memaksa seorang pun untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Dalam riwayat lain, Al-Mu'tadi berkata, maka aku pun merujuk bertobat dari ucapan ini, Al-Quran itu makhluk. Dan menurut perkiraanku bahwa ayahku merujuk pula dari ucapan tersebut sejak peristiwa ini. Baik. Sekarang kita lihat penerapan dari landasan yang ketiga. Kita lagi bahas apa landasan yang ketiga? Pertama, ikhlaskan agama. Kedua, jalan kebenaran hanya satu. Ketiga, mengikuti pemahaman salafus soleh. Nah, lihat di sini, ini penerapannya. Kenapa kita itu ikuti pemahaman salafus soleh? Ada cerita tadi dari Imam Al-Ajuri. Kenapa di sini kita pakai pijakan salafus soleh?
Nah, di sini ada cobaan dulu yang telah menimpa Imam Ahmad tentang pernyataan Al-Quran itu makhluk. Telah saya berita kepada Al-Muhtadi. Ia berkata, Al-Muhtadi katakan, tidak ada yang dapat mematahkan ayahku, yaitu ayah dari Al-Muhtadi. Namanya Al-Wasik. Itu nanti akhirnya Al-Muhtadi itu tobat, Al-Wasik ayahnya juga taubat. Terujuk dari perkataannya. Kecuali seorang syekh yang didatangkan dari kota Misisah. Ia dipenjarakan beberapa hari. Lalu pada suatu hari ayahku mengingatnya. Ayahnya siapa tadi? Al-Wasik. Lantas ia pun berkata, hadapkan syekh itu kepadaku. Maka dibawalah kepadanya dalam kondisi dibelenggu. Tatkala dihadapkan kepadanya, syekh itu mengucapkan salam kepada Al-Wasik. Namun salamnya tidak dijawab. Ucapkan salam kepada bapaknya ini, salamnya tidak dijawab. Ini namanya dia lagi menghajar, mendiamkan. Jadi ada orang itu kadang cuma karena beda pemahaman saja, ketika kita ucapkan salam untuknya, dia nggak mau jawab. Ya itu sama dengan ahlu tahzir itu. Jadi sudah bilang kamu itu ahlu bid'ah wa dhalalah, sudah nggak mau lagi menjawab salammu. Ya, kamu ucapkan assalamualaikum, dia cuek saja, jalan lurus saja. Kalau dulu di masa saya dulu belajar itu kayak begini tuh sering. Ini kok disalamin, nggak mau salam, nggak mau ucapkan salam, nggak mau jawab salam. Karena cuma beda pengajian saja. Dia ngaji di Masjid Selatan, kita di Masjid Utara gitu sudah. Nganggap sudah beda itu. Padahal kita perujukan sama. Dia lagi diamkan ini. Maka saya berkata, wahai amirul mukminin, Anda tidak beradab kepadaku sesuai dengan adab Allah dan adab Rasulnya. Allah berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. An-Nisa ayat 86. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, yaitu salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Balas dengan yang lebih baik atau balas dengan yang serupa. Berarti kalau ucapkan assalamualaikum, jawab dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi atau tambah wabarakatuh. Atau yang balaslah dengan yang serupa, diucapkan assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Nah, dan Nabi SAW perintahkan untuk menjawab salam. Maka Al-Wasik berkata kepadanya, waalaikumsalam. Diberitahu baru dia jawab. Ya, karena tadi ucapkan salam kan, diingatkan baru dia jawab. Lalu dia berkata kepada Ibnu Abi Duat, tanyakan pada sang syekh. Kemudian syekh berkata, wahai amirul mukminin, aku ditahan dan diikat. Aku sholat dalam penjara dengan bertayamum. Dia sholat dalam keadaan tayamum. Berarti wudhu tidak bisa. Gantinya apa? Tayamum. Aku tidak dibolehkan menggunakan air. Air ada enggak? Ada. Namun tidak punya kemampuan gunakan air. Maka dianggap seperti air tidak ada. Ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Al-Maidah ayat 6. Ya, ketika tidak dapati air, maka bertayamumlah dengan sa'id, debu, tanah yang thayyiba, yang suci. Maka perintahkanlah agar ikatanku dilepas dan dibawakan air untukku agar aku bisa bersih dan melaksanakan sholat. Kemudian tanyakanlah padaku setelah aku sholat. Kemudian Al-Muhtadi melanjutkan, maka diperintahkanlah untuk membuka ikatannya serta dibawakan air lalu syekh berwudu dan sholat. Maka kalau masih bisa seperti ini tetap berwudu. Kalau tidak bisa baru dia ganti tayamum. Berarti tayamum bisa digunakan untuk sholat nggak? Bisa ketika air tidak ada. Kalau kedinginan, boleh nggak ganti tayamum? Dingin banget boleh. Tuh, Pak Sudar mana tuh Pak Sudar? Darurat. Pergi. Boleh nggak dalam keadaan dingin terus ganti tayamum? Boleh kalau urgent banget dinginnya. Malas berarti kalau ganti tayamum. Terus batal nggak berarti? Nggak sah, sholatnya juga masalah. Ini kan ada air. Maka diperintahkanlah untuk membuka ikatan terus dia wudhu lalu sholat.
Kemudian Al-Wasik memerintahkan Ibnu Abi Duat, tanyailah dia. Namun Syekh membalas, aku yang bertanya dan suruhlah dia menjawab pertanyaanku. Amirul Mukminin pun berkata, bertanyalah. Kemudian Syekh menghadap kepada Ibnu Abi Duat lalu bertanya, ceritakanlah kepadaku tentang perkara yang engkau mengajak manusia kepadanya, yaitu untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Apa konsekuensinya dari perkataan Al-Quran itu makhluk? Kalau Al-Quran itu makhluk, maka tidak perlu Al-Quran diikuti. Jadi dulu para ulama beda, ini kalimat nggak benar ini kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Jadi yang catatan kaki nomor 16 itu kalimat tidak benar. Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, ini kalimat tidak benar. Karena harusnya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Nah, apa alasannya kamu kok berpendapat Al-Quran itu makhluk? Apakah termasuk sesuatu yang pernah disuruh oleh Rasulullah SAW? Dia tanya dulu apa? Itu pernah nggak diajarkan oleh Rasul? Ia menjawab tidak. Terus tanya lagi, pernah nggak diajarkan oleh Abu Bakar? Jawabannya apa? Tidak. Pernah diajarkan oleh Umar enggak? Jawabannya apa? Tidak. Pernah oleh Utsman? Tidak. Pernah oleh Ali? Tidak. Semuanya pakai Khulafaur Rasyidin setelah Rasul. Apa dulu tadi? Rasul lakukan enggak? Tidak. Abu Bakar? Tidak. Umar? Tidak. Utsman? Tidak. Ali? Tidak. Terus maka Syekh negaskan lagi sesuatu yang tidak pernah diajak oleh Rasulullah SAW dan tidak pula oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Terus kamu ngajak orang untuk itu? Jawabannya juga, jawabanmu tentunya tidak lepas dari dua kemungkinan. Mereka telah mengetahui seruanmu atau mereka tidak mengetahui. Jadi bisa jadi jawabannya tadi ya, sesuatu yang tidak pernah diajak oleh Rasulullah SAW terus kok kamu tahu? Atau bisa jadi mereka tidak tahu, ya kamu yang tahu. Jadi bisa jadi ini yang tadi itu Syekh ini, dia yang katakan ini, dia katakan bahwasanya ini juga Rasul tahu. Ya, Rasul tahu. Apa buktinya kan dikejar lagi kan? Kalau enggak ini Rasul tidak tahu. Kok kamu tahu? Para sahabat tidak tahu, kok kamu tahu. Terus, jika engkau menjawab bahwasanya mereka itu telah mengetahui namun mereka diam. Jadi Rasul para sahabat sudah tahu namun nggak ajarkan ke kita, diam-diam saja. Nah, kami dan engkau leluasa untuk bersikap diam sebagaimana mereka leluasa untuk bersikap diamnya. Sudah kalau gitu, mereka diam, kamu juga harusnya diam. Namun jika engkau menjawab bahwa mereka tidak mengetahuinya dan hanya kamu yang mengetahuinya, maka celaka kamu. Kok Rasul para sahabat tidak tahu, kok kamu tahu? Wah, sudah skakmat itu sudah. Berarti cuma dua nih ya. Mereka tahu tapi diam. Ya tak? Ini perbuatan bid'ah ini loh. Mereka tahu namun diam-diam saja. Ya harusnya kamu diam juga dong. Atau kemungkinan kedua apa? Mereka tidak tahu, yaitu tadi generasi salaf tidak tahu, kok kamu tahu? Itu skak mati nggak itu berarti? Itu mati sudah, serangan telak itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Maka berarti kamu bodoh dalam hal ini. Nabi SAW para khalifah yang mendapat petunjuk tidak mengetahuinya, sedangkan kamu dan teman-temanmu mengetahuinya, celaka. Maka inilah cara untuk membantah kebid'ahan. Ya, mau tanya itu bid'ah atau tidak? Tanya dulu ajaran ini satu, diajarkan oleh siapa? Rasul ataukah tidak? Ya kan? Dua, diajarkan oleh Khulafaur Rasyidin ataukah tidak? Siapa tadi saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau jawabannya semuanya tidak, berarti ada kemungkinan ketiga. Mereka itu tahu namun diam-diam. Iya tak? Iya. Harusnya jawabannya apa kalau gitu? Kamu juga harusnya diam. Terus yang keempat, kalau mereka tidak tahu, yaitu para salaf itu tidak tahu, kok kamu tahu? Berarti yang salah siapa? Kamu. Ya, sebenarnya kamu itu sok tahu, lakukan amalan yang tidak ada tunai. Maka kalau mau tanya amalan bid'ah seperti itu, apa rinciannya dulu, ringkasnya berarti? Tanya ini ajaran Rasul. Terus yang kedua, Khulafaur Rasyidin. Terus yang ketiga, mereka tahu dan diam. Terus yang keempat, mereka tidak tahu namun kamu tahu.
Mau tanya amalan kayak gitu. Contohnya apa ya? Apa? Maulid. Coba selamatan kematian, coba tanya aja. Namun ini jangan dites kiainya, nanti dia marah-marah. Enggak macam-macam nanti ini. Ya, gimana coba? Tanya tadi. Dari pertama apa tadi? Rasul pernah lakukan atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Terus yang kedua, Khulafaur Rasyidin pernah lakukan atau tidak? Tidak. Ya kan ditanya aja, Abu Bakar pernah? Ada nggak orang meninggal di masa Abu Bakar? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Pernah nggak lakukan kayak gitu? Tidak. Orang meninggal biasa. Khulafaur Rasyidin. Terus yang ketiga apa tadi? Nah, mereka tahu namun diam. Berarti tanya aja, Rasul tahu? Oh iya, Rasul tahu tapi kayaknya diam-diam saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu nggak? Oh tahu tapi diam-diam saja. Ya harusnya apa? Kamu juga diam. Gak usah beritahu, gak usah nyebar-nyebar, ya kan? Ya. Terus yang keempat apa? Nah, mereka tidak tahu, kamu yang tahu. Kamu berani bilang gitu? Nah, sudah dia mau mungkin siap-siap meja ini nganger kamu nih, gawe masalah aja. Udah emosi sudah kalah ya kan. Maka Al-Mu'tadi diceritakan, seketika itu aku melihat ayahku melompat berdiri dan masuk ke ruang pribadinya sambil memasukkan ujung baju ke mulutnya sambil tertawa. Lalu berkata, benar ya, apa yang dikatakan Syekh itu tidak terlepas dari dua hal, yaitu kita mengatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya atau mereka mengetahuinya. Kalau mereka tidak mengetahui, kok saya tahu? Atau apa? Mereka itu mengetahuinya, ya terus diam. Nah, ketika itu jika dikatakan bahwa mereka telah mengetahuinya namun mereka diam, maka kita leluasa untuk bersikap diam. Harusnya kita juga ikut diam, gak usah ngomong-ngomong. Gampang sekali. Dan jika kita katakan bahwa mereka tidak mengetahui dan hanya kamu yang mengetahuinya, maka alangkah dungunya dan tololnya engkau. Nabi dan para sahabatnya tidak mengetahui suatu perkara sementara kamu dan teman-temanmu mengetahuinya. Maka Al-Wasik berkata, hai Ahmad, labaik, jawab Imam Ahmad. Bukan kamu yang saya maksudkan, tapi Ibnu Abi Duat. Lalu ia mendekatinya seraya berkata, berikan kepada Syekh ini nafkah, sedekah dan keluarkanlah dia dari negeri kota ini. Berarti lepas. Maka setelah itu jatuhlah kedudukan Ibnu Abi Duat dalam pandangannya, dan setelah peristiwa tersebut dia tidak pernah lagi menguji seorang pun. Kemudian Al-Mu'tadi katakan bahwasanya dia dan bapaknya taubat. Ya kan? Berarti bisa ada yang taubat dari kebid'ahan, bisa atau tidak? Bisa. Namun ada yang dengan amalan bid'ahnya juga sulit taubat. Kenapa sulit taubat? Karena nganggap amalan tersebut baik. Kok saya baca Al-Quran saja kok masalah? Ini kan Yasin bagus-bagus saja. Ada masalah? Yasinnya bagus. Yasinnya bagus. Bagus nggak Yasin? Bagus. Hafal mboten? Hafal. Hafal. Nggak hafal kan? Hafal. Bagus nggak? Bagus. Masalahnya itu yang dikhususkan waktu pembacaannya. Apa-apa jadi baca ya Yasin. Kemarin diingatkan siapa nih yang Firqatun Najiyah, sampai orang itu sampai antipati kalau dengar Al-Quran itu. Ini jangan-jangan ada yang mati nih kok baca Quran lagi ya. Padahal orang baca Quran sampai dengar kayak gitu, pokoknya wah ini kayaknya ada orang mati nih kalau dengar Al-Quran. Coba lihat sampai anggapannya kayak gitu. Nah berarti kita balik. Inilah urgensi mengikuti ajaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang sisanya nanti itu masih dilanjutan. Nanti ba'da sholat Jumat setelah makan siang, insyaallah 1:30. Saya jawab dulu ini. Untuk wanita yang sedang haid, apakah diperbolehkan membaca Al-Quran? Boleh. Baca boleh, namun tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran langsung. Solusinya adalah baca Al-Quran terjemahan atau baca Al-Quran yang cuma bahasa Arab dibaca dengan pakai sarung tangan.
Apakah perlu disertai berwudu ketika haid baca Al-Quran? Tidak, karena darahnya masih mengalir, hadasnya tidak berkurang. Baca buku zikir pagi petang boleh atau tidak? Boleh. Sholat tarawih yang dilakukan di rumah karena terhalang punya anak balita. Apakah waktu pelaksanaannya harus berbarengan dengan di masjid? Tidak, bebas. Yang penting di malam hari. Ataukah bisa ada jeda, yang penting sholat isya dulu? Boleh. Dia sholat isya dulu, mungkin 1 jam lagi baru sholat tarawih, dibolehkan. Apakah menaati pemerintah itu hanya kepada pemerintah yang menerapkan hukum Islam saja? Jika pemerintah tidak menerapkan hukum Islam yang kafah, berarti tidak boleh taat. Tetap ditaati. Indonesia ini tidak semuanya menerapkan hukum Islam. Tetap ditaati enggak? Tetap ditaati. Kalau enggak mau taat, mendingan pindah ke warga negaraan. Gitu aja, jawabnya gampang sekali kalau dengan orang-orang kayak gini. Kalau ada yang nanya ngel-ngelan gitu loh. Enggak, saya enggak mau taat, itu bukan pilihan saya kok. Saya kan 01, itu kan 02. Nah, tetap kamu taat. Afwan tad, jika murtad dan ingin kembali balik muslim, bagaimana hukumnya? Taubat, kemudian bersyahadat ulang. Taubatnya harus taubatan nasuha. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang berisi penghalalan hewan yang disembelih oleh ahli kitab? Nanti bisa dibaca di awal-awal surat Al-Maidah. Sembelian ahli kitab wa tu'amul ladzina utul kitaba hilul lakum. Allah katakan, dan makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Itu kalau tidak salah Al-Maidah ayat 4 atau 5. Ya. Makanan ahli kitab di sini maksudnya apa? Kata Ibnu Abbas yaitu sembelihan. Sembeliannya ahli kitab itu halal untuk kita selama tidak diketahui bagaimana cara penyembelihannya. Ya, berarti aman untuk kita makan. Ya, seperti itu. Mengapa ada budak di zaman Rasulullah? Karena dulu banyak peperangan, ada tawanan. Kalau tawanan perempuan atau masih anak-anak dijadikan budak. Budak ini bukan jadi pelayan, jadi ini bukan. Budak ini sengaja kaum muslim asuh ada beberapa tujuan. Bisa jadi mengislamkannya nantinya, ini dirawat dengan baik, atau nanti tujuannya memerdekakan. Kalau dia memerdekakan budak, maka nanti di saat dia disiksa nanti di neraka, itu bisa dilepas itu dari siksa neraka dikarenakan pembebasan budak yang dia lakukan. Kaum yang persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Artinya dia langgar sumpahnya tadi, atau dia pakai sumpah dalam persaksian namun tidak benar. Maka ini orang-orang yang rusak setelah 3 generasi terbaik. Apa hukumnya membaca doa sujud sholat? Doa sujud sholat biasa, doa sujud sholat biasa saat sujud tilawah karena belum hafal. Doa sujud tilawah bisa pakai doa sujud biasa juga. Walaupun dalam sujud tilawah ada bacaan khusus kalau dalam hadis-hadis yang ada. Ustadz, apakah di 3 generasi terbaik umat Islam itu lurus semua akidahnya? Ya jelas. Yang ditanyakan sekarang ini lurus semua enggak? Enggak. Kalau 3 generasi terbaik, iya. Ada enggak yang menyimpang 1-2 saja namun tidak menihilkan yang lain, tidak menghapus yang lain? Ya. Setelah zaman sahabat nanti muncul itu baru yang Syiah macam-macam, yang Khawarij muncul. Namun tidak menafikan mereka. Mereka tetap generasi yang terbaik. Buku tafsir Ibnu Katsir harganya di atas 1 juta. Di internet ada soft file. Kitabnya di website pribadi orang. Apakah itu legal? Di websitenya gratis. Mau apa-apa ki ora gratisan terus. Belajar itu punya modal. Ada, tapi yang kalau Ibnu Katsirnya nggak ada ini. Ada di internet itu ada aplikasi bagus untuk tafsir. Tafsirweb.com. Saya rekomendasikan malah itu. Itu tafsirnya ada dari tafsir Al-Muyassar, ada tafsir As-Sa'di dan lainnya. Di website. Jadi sudah dipandu itu ayat ini, klik saja ayat Al-Maidah ayat 2. Sudah ada tafsirannya itu, lengkap berbagai macam kitab tafsir. Bukan punya Rumesa.com, Rumesa.com enggak punya. Itu satu Al-Quran itu 30 juz lengkap. Hah? Enggak, bahasa Indonesia ini wis terjemahkan ini loh. Sudah tak bantu nih, tafsirweb.com. Dicari itu.
Saya biasanya pakai itu dalam rujukan juga. Ibnu Katsir itu 10 jilid kalau terjemahannya. Kalau tadi 1 juta ya betul ya, ilmu. Masa ilmu ketimbang-timbang mau gratisan terus soft file. Kamu itu kalau mau belajar tuh saya kasih kiatnya, nabung. Jangan gratisan. Gratisan tuh biasanya cuma koleksian aja. Suruh download PDF gratis. Sudah baca belum? Oh, belum. Sudah download belum? Sudah. Saya punya PDF banyak. Sudah baca semuanya? Belum, Ustaz. Berarti koleksian aja. Baca itu aplikasinya, baca itu juga untuk ya buku gratisannya tadi. Ustadz tadi katakan tidak salah, Ustadz sempat mengatakan lebih baik menghindari makanan yang diberikan oleh Nasrani. Itu bagaimana Ustadz dengan surat Al-Maidah tadi? Sembelihannya halal. Kalau mau kehati-hatian silakan saja, dia khawatir ini itu silahkan. Namun kalau sembelihannya itu halal. Kalau di luar negeri lihat itu di negeri mana dulu. Kalau di negeri Konghucu yang mayoritas Konghucu atau Hindu di mana coba? India. Lebih bahaya kamu makan daging di sana. Mending kamu makan tempe kayak cari apa gitu. Siapa suruh tinggal di sana? Lebih berat. Kalau Konghucu di mana coba? Kayak Jepang gitu kan, lebih berat. Makanya sudahlah, nggak usah. Kalau darurat aja mau kuliah di sana. Terakhirin dulu ya. Ustadz, apakah ada doa agar dimudahkan, diberikan kelancaran dalam berbicara? Soalnya ketika saya menjelaskan sesuatu teman saya sering tidak paham. Ya perlu melatih saja. Nah, doanya apa? Doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam, lepaskanlah ikatan-ikatan dalam mulutku ini, karena Musa itu kaku berbicara. Nah, baca itu biar nanti Allah mudahkan untuk berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi setelah Jumatan makan siang baru kemudian kita nanti lanjut untuk daurah lagi setelah makan siang sekitar jam 1:30. Baik, demikian kita cukupkan dulu persiapan Jumatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.